Hasil pertandingan yang dilakoni pemain abroad Timnas Indonesia pekan ini beragam. Elkan Bagot paling epik, Jay Izzes akhirnya telan kekalahan pertama di laga pramusim. Setidaknya terpantau 7 pemain abroad Timnas Indonesia yang diturunkan dalam laga pramusim masing-masing klub mereka yang berlangsung pekan ini. Kebanyakan dari pemain abroad Timnas Indonesia bertanding dalam laga persahabatan di pramusim. Tetapi ada juga yang eksis di turnamen nasional negara klub tersebut. Hasil positif berhasil dipetik oleh bek Timnas Indonesia yang memperkuat Ipswich Town, Elkan Bagot. Pria berpostur hampir 2 meter itu mendapat kesempatan bermain bersama klubnya yang baru promosi ke Premier League. Elkan dan kolega sukses menghajar klub juara Liga Eropa 2009 silam, Shakhtar Donetsk. Berlangsung di Sportcentrum Landskron, Villa, pada Sabtu malam, Ipswich Town menang 1-0. Elkan Bagot tampil di menit ke-60 menggantikan Leif Davis dan bermain selama 30 menit. Sementara itu, bek keturunan Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat juga berhasil membawa timnya, Johor Darul Takzim FC, JDT, menang di leg pertama semifinal Piala FA Malaysia melawan Kedah Darul Aman. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Darul Aman pada hari Jumat. Tampil penuh, Jordi dan kolega dengan susah payah mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Hasil gemilang juga dicapai oleh Ivar Jenner saat dimainkan oleh tim utama klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht, melawan FC Schalke 04. Bek 20 tahun itu tampil di babak kedua, FC Utrecht menang 2-0. Namun hasil minor justru didapatkan oleh 3 pemain Timnas Indonesia lainnya, yakni Jay Izzes, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong. Tampil sebagai starter, Jay gagal membawa Venezia FC menang usai dibekuk 1-3 oleh Genoa. Begitupun dengan Sandy Walsh yang gagal menjaga KV Mechelen dari kekalahan Olympiakos dengan skor 0-2. Izzes sendiri baru mengalami kekalahan pertama di pramusim kali ini. Dalam 2 partai awal, Venezia mencatat streak menang meyakinkan atas tim antah berantah US Postal Calcio 11-0 dan Real Vicenza 7-0, di mana Izzes juga selalu tampil. Adapun Kelvin Verdong yang tampil bersama NEC Nijmegen, juga menerima hasil serupa dikalahkan oleh Hertha Berlin 0-1. Dia masuk sebagai starter pada laga pramusim yang digelar pada hari Sabtu malam. Di Inggris, Nathan Chuaon mendapat menit bermain untuk Swansea City yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Bristol Rovers. Sedangkan Ragnar Oratmangun tidak dimainkan saat FC Groningen menang 3-2 atas FC Emmen. Sama halnya dengan Rafael Struijk yang tidak masuk daftar ADO Den Haag ketika kalah 1-2 dari Patro Eisden. Bek Timnas Indonesia Jay Izzes berbagi momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda. Jay Izzes resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 2024 setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun, setelah selesai menjalani proses menjadi WNI, ia tak bisa langsung membela Timnas Indonesia. Hal ini karena Jay Izzes sempat mengalami permasalahan kesehatan yakni trombosis vena atau penyumbatan pembuluh vena pada Oktober tahun 2023 lalu. Setelah fokus menjalani pemulihan, Jay Izzes akhirnya bisa menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret tahun 2024 lalu. Ia menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Izzes menceritakan momen debutnya bersama tim Merah Putih ke media Belanda. Pemain Venezia ini mengatakan bahwa bisa membela negara di mana kakek dan neneknya tinggal selama 30 tahun tersebut jadi kehormatan buat dirinya. Kepada media Belanda Voetbalsone, ia mengatakan bahwa sebenarnya Jay telah menjalani proses panjang untuk bisa membela tim Merah Putih. Menurutnya, ia pertama kali menjalani debutnya saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 lalu. Ia debut saat Timnas Indonesia melakukan perjuangan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, saat pertama kali memperkuat skuad Garuda, Timnas Indonesia dalam situasi tak mudah. Pasalnya, mereka baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu, melawan Vietnam menjadi laga tak mudah,
tetapi akhirnya tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses mengalahkan Vietnam di kandang Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat pertama kali menjalani debut ini, tim Merah Putih meraih kemenangan. Namun, Jae mengenang momen luar biasa dalam debutnya, yakni atmosfer luar biasa stadion. Ia mengaku merasakan hal yang luar biasa karena supporter memenuhi stadion dan itu terasa gila. Sekian news flash kali ini, nantikan berita selanjutnya, salam olahraga.